Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswan Marusdi Sutrisno dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenal lebih dekat definisi dari besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar itu adalah besaran yang memiliki nilai atau satuan, nilai dan satuan. Nah, contoh dari besaran skalar itu adalah massa yang didefinisikan sebagai kilogram, suhu yang didefinisikan sebagai derajat Celcius, terus ada waktu yang didefinisikan sebagai second, dan ada energi yang didefinisikan sebagai joule. Selanjutnya itu adalah besaran vektor. Apa sih besaran vektor itu? Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contoh dari besaran vektor itu ada perpindahan, kecepatan, gaya, ataupun momentum. Selanjutnya itu ada, saya akan menjelaskan mengenai komponen yang ada di dalam vektor tersebut. Nah, vektor ini terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu adalah arah panah yang ada di atas huruf tebal dan huruf tebal itu sendiri. Arah panah itu menunjukkan arah dari vektor itu. Selanjutnya, panah juga menunjukkan seberapa besar vektor yang dihasilkan. Nah, di bawah arah panah terdapat huruf yang bercetak tebal. Huruf tersebut adalah besar vektor yang apabila tidak ada arah panah maka tidak ada arahnya. Selanjutnya menjelaskan gambar dari buku yang saya ambil, yaitu buku Giancoli. Nah, dalam gambar ini terdapat mobil berwarna merah, panah hijau. Nah, panah hijau ini itu didefinisikan sebagai kecepatan mobil di satu titik serta menunjukkan arah gerak dari mobil itu sendiri. Selanjutnya ada panjang panah. Semakin panjang panah yang terdapat pada mobil itu, maka mobil tersebut memiliki kecepatan yang relatif lebih cepat. Selanjutnya itu adalah penjelasan tentang skala, yaitu 1 cm yang didefinisikan sebagai 90 km per jam. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengapa membedakan vektor dan skalar itu penting. Jadi gini teman-teman, jika teman-teman ingin mengukur suatu mobil dengan kecepatan tertentu, teman-teman pasti membutuhkan arah dari mobil itu sendiri. Seperti contoh, jika teman-teman ingin menguji dua mobil dengan kecepatan tertentu, namun tidak menunjukkan suatu arah dari mobil tersebut, hal yang terburuk yang bisa teman-teman alami itu adalah tabrakan, karena teman-teman tidak tahu arah dari mobil tersebut. Terima kasih. Oke, seperti yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa vektor dan skalar itu adalah dua hal yang berbeda. Maka dari itu, untuk menjumlah vektor itu memerlukan suatu metodenya sendiri. Seperti yang sudah saya tampilkan di PPT ini, di mana suatu vektor A dan vektor B itu akan menghasilkan vektor C, di mana vektor A itu memiliki nilai 3,0 dan B itu memiliki nilai 3,0. Maksud dari 3,0 ini maksudnya adalah kalau di dalam suatu grafik, 3 itu menunjukkan sumbu X dan 0 itu menunjukkan sumbu Y. Nah, jadi untuk vektor A ditambah B, di mana tadi 3,0 ditambah 3,0 itu akan menghasilkan vektor C, di mana nilainya itu adalah 6,0. Maksudnya dari vektor C 6,0 ini, 6 itu vektor C itu berada di titik 6 dalam vektor X dalam sumbu X dan berada di titik 0 dalam sumbu Y. Lalu untuk menghitung C ini bisa menggunakan matriks, di mana 3,0 ini di samping kiri ini adalah vektor A, lalu 3,0 yang di samping kiri itu adalah vektor B, lalu hasilnya 6,0 itu adalah vektor C. Ini seperti metode pertambahan matriks yang sepertinya seharusnya sudah dijelaskan saat SMA sebelumnya, yaitu seperti ini. Lalu selanjutnya, jika terjadi suatu kasus di mana vektor itu tidak bergerak tegak lurus, tidak bergerak secara paralel, ada vektor yang bergerak ke atas seperti contoh di slide kedua ini, di mana vektor A 3,0 ditambah dengan vektor B 3,2 itu akan menghasilkan vektor C itu 6,2 seperti yang digambarkan, di mana untuk mencari vektor C ini tetap menggunakan rumus yang sama, menggunakan metode yang sama, yaitu menggunakan pertambahan matriks, di mana 3,0 itu akan ditambah dengan 3,2 yang akan menghasilkan 6,2. Ya, seperti pertambahan matriks pada standarnya lah. Lalu untuk mencari total perpindahannya, total perpindahan ini itu kan suatu matriks itu kan akan menghasilkan suatu vektor yang ditambahkan itu akan menghasilkan suatu vektor baru. Nah, untuk
mencari panjang dari si vektor yang baru ini, itu kita akan menggunakan rumus Pythagoras, di mana sumbu X dan sumbu Y dari vektor hasil tambahan, di mana dalam kasus ini adalah vektor C, itu adalah A dan B. Selanjutnya seperti yang ditunjukkan pada slide ketiga, di mana X dan Y pada vektor C itu akan berubah menjadi A dan B, yaitu dimana langsung aja masukin ke rumus Pythagoras yang seperti kita ketahui rumus Pythagoras itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau bisa dituliskan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C. Itu tinggal dimasukin aja, tadi X dan Y kan udah berubah jadi A dan B, jadinya akar 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat itu kurang lebih hasilnya 6,325. Selanjutnya, jika terjadi kasus di mana pertambahan vektor itu ada tiga vektor yang ditambahkan, yaitu vektor A, B, sama C, di mana vektor A itu 3,0, vektor B itu 3,2, dan vektor C itu negatif 4, negatif 1, itu akan menghasilkan vektor D yang nilainya 2,1. Ini untuk rumus mencari si D ini, vektor D ini, dia itu akan menggunakan metode yang sama, yaitu dengan pertambahan matriks, yaitu 3,30 ditambah 32 ditambah negatif 4 negatif 2, itu akan menghasilkan 21. Lalu seperti yang sebelumnya, untuk mencari total perpindahannya atau total panjang dari si vektor D ini, kita akan menggunakan rumus Pythagoras. Untuk slide seperti di slide selanjutnya ini, X dan Y pada vektor D itu akan berubah menjadi A dan B. Ya udah diubah X dan Y ini menjadi A dan B, tinggal input aja di rumus Pythagorasnya, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat, itu akan menghasilkan 2,236 kurang lebihnya. Baik, kita akan masuk dalam subbab yang ketiga, yaitu pengurangan vektor dan perkalian vektor menggunakan skalar. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengurangan vektor. Bahasa mudahnya sendiri, pengurangan vektor adalah kebalikan dari penjumlahan vektor. Contohnya yaitu jika vektor A itu 3 satuan ke kanan dan vektor B 2 satuan ke atas, maka hasilnya akan 3 satuan ke kanan dan otomatis 2 satuan ke atas. Nah, jika dalam pengurangan vektor itu sebaliknya. Jika vektor A dikurangi vektor B, yang mana vektor A adalah 3 satuan ke kanan dan vektor B 2 satuan ke atas, maka hasilnya ke kanan 3 satuan dan dikurangi kebalikannya ke atas, jadi ke bawah ini. Jadi bentuknya ke kanan ke bawah seperti itu. Nah, untuk dalam bentuk matriksnya sendiri itu simpel banget. Matriks A kan tadi kan 3 sama 0, dan matriks B kan 0 sama 2. Nah, jadi tinggal dikurangi aja, hasilnya jadi 3 min 2. Lanjut pada poin kedua, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Ini sangat mudah karena hanya dikalikan saja. Seperti jika ada skalar 3 dan vektornya adalah 3,0 atau 3 satuan ke kanan, kita tinggal kalikan saja, umpama dalam bentuk matriks. Jadi 3 dikali 3 sama 0, jadinya 9 sama 0. Nah, untuk dalam bentuk vektornya sendiri, kita tinggal kalikan aja 3 dikali panjangnya itu, nanti hasilnya 3 kali panjangnya itu juga. Lanjut pada subbab yang keempat, yaitu menambahkan vektor berdasarkan komponen. Untuk konsep dasarnya sendiri sangat mudah. Jika ada garis yang membentang di antara sumbu X dan Y, kita kan nggak tahu nih berapa panjang sumbu X dan berapa panjang sumbu Y sampai ujung garis yang membentang tersebut. Nah, untuk mencarinya sangat mudah. Untuk mencari vektor Y-nya sendiri, kita kan tahu nih berapa panjang dari garis yang membentang tersebut, kemudian dikali aja sama sin. Nah, untuk mencari vektor X, kita kalikan aja pakai cos, kebalikannya. Nah, jadi rumusnya yang fx itu panjang garis yang membentang tersebut dikalikan dengan cos A. Nah, di sini juga ada contoh soalnya. Di sini kan diketahui panjang garis yang membentang itu 500 meter, kemudian membentuk sudut sebesar 30 derajat. Nah, kita pertama cari fx-nya dulu. Itu tuh caranya, nilai garis yang membentang dikalikan dengan cos 30 derajat. Di sini kan diketahui nilai cos 30 derajat itu 0,866.
Jadi jika dikalikan itu hasilnya 433. Nah, untuk mencari vektor Y-nya sendiri itu menggunakan sin. Jadi tinggal dimasukkan aja, panjang garis yang membentang adalah 500 meter dan nilai sin 30 adalah setengah. Jadi hasilnya jika dikalikan adalah 250 meter. Sekarang lanjut pada contoh soalnya. Di sini kan diketahui ada seorang pengirim surat meninggalkan kantor pos dan berjalan sejauh 22 km ke arah utara. Kemudian dia bergerak sejauh 60 derajat ke arah tenggara sejauh 47 km. Di sini ditanyakan berapa pergeseran dari kantor pos. Nah, kita tentuin dulu nih langkah-langkahnya. Urutin dulu langkah pertama dan langkah kedua. Di sini kan diketahui langkah yang pertama itu berjalan 22 km ke arah utara. Nah, kita anggap yang langkah pertama itu sebagai D1. Nah, untuk D1X nya itu kan nggak ada karena nggak berpindah dari titik X. Nah, untuk D1Y nya itu berarti kan 22 km ke arah utara, ya kan? Nah, di sini kan untuk Y kan sin 90 itu kan 1 ya, jadi nggak dikali pun nilainya sama. Nah, untuk langkah yang kedua itu kan berputar 60 derajat ke arah tenggara sejauh 47 km. Nah, kita anggap itu sebagai D2. Untuk D2X itu kan 47 km. X kan dikali cos. Nah, jadi 47 km dikali cos 60 derajat. Nilainya yaitu 23,5 km. Nah, untuk D2Y itu 47 km. Tetapi di sini kan Y kan nilainya negatif ya, soalnya di kuadran 4 ya. Nah, jadi itu kita kasih tanda negatif di depannya. Jadi min 47 km dikali sin 60 derajat. Nah, di sini diketahui nilainya itu min 40,7 km. Terus langkah yang ketiga kita kelompokkan masing-masing. Itu untuk mendapatkan nilai deltanya. Untuk delta X-nya itu kita cari D1X ditambah D2Y. Jadi itu nilainya 0 ditambah 23,5 km. Hasilnya 23,5 km. Nah, untuk Y-nya kita tambahkan semuanya. Jadi D1Y ditambah D2Y. Di sini berarti 22 ditambah min 40,7 km mendapat nilai min 18,7. Nah, untuk mencari resultannya sendiri kita akarkan, kemudian kita kuadratkan dari dx terus ditambah dari dy kuadrat. Nah, dari kedua nilai tersebut kita kuadratkan kemudian diakarkan mendapatkan 30 km. Nah, untuk sudut yang dibentuk dari hasil perbedaan itu kita carinya yaitu dari dy nya dibagi dx nya min 18,7 dibagi 23,5 km. Di sini mendapatkan nilai min 0,706. Perkenalkan, saya Raffi Tia dengan NIM 2106-0125-130093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan gerak proyektil. Jadi, sebuah benda yang bergerak dalam arah X dan Y secara bersamaan dalam dua dimensi, itu disebut gerak proyektil. Bentuk gerak dalam dua dimensi itu bisa dikatakan sebagai gerak peluru, gerak proyektil, ataupun gerak parabola. Gerak parabola itu hal yang sama ya. Untuk mempermudah dalam gerak ini hanya perlu mengabaikan gesekan udara dan rotasi bumi. Sebuah benda dalam gerak peluru atau proyektil akan memiliki lintasan berbentuk parabola seperti ini. Nah, untuk gerak proyektil itu ketika benda dilepaskan, hanya gaya gravitasi yang menarik benda. Mirip seperti gerak ke atas dan ke bawah. Karena gaya gravitasi menarik benda ke bawah, maka percepatan vertikal berarah ke bawah dan tidak ada percepatan untuk arah horizontal. Gerak proyektil, gerak Y vertikal dipengaruhi berdasarkan gaya gravitasi, sehingga saat benda dilempar ke atas seperti ini, dia akan berlawanan dengan percepatan gravitasinya.
sehingga kecepatannya akan menjadi negatif. Sedangkan untuk setelah dia mencapai titik maksimum, kemudian dia turun, dia akan searah dengan kecepatan gravitasi sehingga dia akan menjadi positif. Dalam gerak proyektil, kita ada 3 hal yang perlu ditentukan. Pertama, yaitu menentukan komponen vertikal dan horizontal, menggunakan kecepatan untuk mencari kecepatan vertikal dan horizontal. Dan gerak X horizontal tidak terpengaruh oleh percepatan, sehingga kecepatannya konstan atau tetap untuk setiap titiknya. Nah, untuk arah X atau horizontal, dia karena tidak punya percepatan, sehingga dia konstan untuk dari awal hingga dari akhir. Dan untuk horizontal, dia berlaku persamaan GLB, gerak lurus beraturan, di mana X sama dengan Pi X0 kali T. Nah, untuk yang vertikal sendiri, ini itu dia pada saat dia melempar, dia akan berlawanan dengan kecepatan gravitasi sehingga dia dikurang. Nah, V0-nya bisa kita ubah bentuknya menjadi V0 dikali sin theta karena dia vertikal. Sin theta dikurang min GT. Nah, untuk mencari titik tertinggi, saat mencapai titik tertinggi untuk kecepatan vertikal, dia kecepatannya akan menjadi 0. Dia akan melambat hingga 0. Sehingga kita mendapatkan persamaan Vy0 sama dengan Vy0 dikurangi GT. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke latihan soal. Sebuah pesawat penyelamat menjatuhkan barang bantuan kepada para pendaki gunung. Pesawat bergerak dalam horizontal pada ketinggian 100 meter terhadap tanah dengan kelajuan 40 meter per second. Di manakah barang tersebut menumbuk tanah relatif terhadap titik di mana barang dilepaskan. Jadi di sini ada pesawat dengan kecepatan 40 meter per second dari atas dengan ketinggian 100 meter, sama ada pendaki. Kita ingin mencari D atau jarak dari titik awal barang itu akan dilempar ke pendaki. Nah, diketahui kan kecepatannya 40 meter per second dan ketinggiannya 100 meter. Kita mau nyari D atau jarak. Nah, pertama kita perlu menentukan V0 untuk yang horizontal dan V0 untuk yang vertikal terlebih dahulu. Karena pesawatnya bergerak lurus atau secara horizontal, sehingga kecepatannya 40 meter per second, sama dengan kecepatan awalnya. Lalu untuk yang V0Y, dia kecepatan vertikalnya 0. Nah, di rumus sebelumnya kita mendapatkan rumus Y sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga kita bisa merubahnya menjadi T sama dengan akar 2Y per G, yang dimana dengan cara ntar bagian kanan dan kirinya akan kita kali dengan 2, sehingga menjadi 2Y sama dengan GT kuadrat. Nah, terus kanan kirinya kita bagi G untuk menghilangkan gravitasi pada bagian kanan, sehingga menjadi 2Y per G karena bagian kanannya kita bagi G, sehingga hilang atau dapat dicoret T kuadrat. Lalu untuk menghilangkan pangkatnya, kita akan mengkuadratkannya, masing-masing kita kuadratkan sehingga ciptalah persamaan T sama dengan akar 2Y per G. Kita di sini sudah mengetahui nilai dari Y atau H-nya, ketinggiannya, dan kecepatan gravitasinya. Kita ingin mencari detik atau waktu yang dibutuhkan untuk barang tersebut mencapai ke para pendaki setelah saat dilemparkan atau dijatuhkan. Dilemparkan lah. Nah, karena di gambar tersebut dia vertikal, dia mengarah ke atas, sehingga dia berlawanan dengan gravitasi, sehingga gravitasinya minus, dan jarak awalnya juga minus. Kita mendapatkan berarti waktu yang dibutuhkan itu 4,51 detik. Nah,
karena jarak itu dia yaitu horizontal, sehingga kita hanya perlu menggunakan rumus GLB sebelumnya, yaitu X sama dengan Px0 kali T. Berarti X sama dengan 40 meter per second dikali T, T-nya itu 4,51 detik, sehingga kita mendapatkan 180 meter jarak dari pesawat yang menjatuhkan barang ke para pendaki. Lalu untuk contoh soal selanjutnya, sebuah pohon mangga yang sedang berbuah pada jarak 10 meter dari seorang anak. Anak tersebut sedang mengincar sebuah mangga yang menggantung pada ketinggian 8 meter. Jika anak tersebut mengarahkan batu pada sudut 45 derajat, ini derajat ya, terhadap horizontal, berapa kecepatan lemparan agar batu mengenai sasaran dengan kecepatan gravitasi 10 meter per second. Jadi di sini kita diketahui kalau jarak mendatar atau jarak dari anaknya ke buah mangganya itu 10 meter. Ketinggian dari buah mangga ke tanah itu 8 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, di sini V0 dari X itu V0 kali cos alpha awal. V0 kali cos 45 derajat. Cos 45 itu kan setengah akar 2 dikali V0. Sama dengan V0Y nya, sehingga hasilnya sama. Lalu untuk jarak horizontalnya kita menggunakan rumus GLB. Rumus GLB, gerak lurus baturan. Di mana X-nya kita udah diketahui 10 meter. Kita di sini ingin mencari V0 atau kecepatan awal lemparan si anak tersebut. Jadi kita memerlukan T ini untuk mengubahnya menjadi persamaan di bagian sini. Ini mana 10 sama dengan V0 nya 1/2 akar 2 dikali V0 kali T. Lalu berarti T sama dengan, karena ini 1/2 berarti kan akar 2 kali V0 dibagi 2. Jadi kan bentuknya kayak gini. Nah, nantinya kita akan kali 2 di posisi kanan dan bagian kiri dan kanan, sehingga jadi 20. Lalu kita bagi akar 2 V0 untuk bagian kiri dan kanan, sehingga T sama dengan 20 dibagi V0 kali akar 2. Nah, karena persamaan atau rumus sebelumnya itu Y sama dengan V0Y kali T dikurang setengah GT kuadrat, kita dapat mengubahnya menjadi Y sama dengan setengah akar 2 kali V0 dikali 20, T itu 20 di sini, 20 per V0 kali akar 2 dikurang setengah G kecepatan gravitasinya 10 meter per second, dan T kuadrat 20 per V0 kali akar 2 kuadrat. Kita di sini tahu kalau ketinggiannya sini itu dia tingginya 8 meter. Masukkan saja 8, lalu 10. Ini hasilnya 10 dikurang 5 kali 20 kali 2 dibagi 2 V0 kuadrat. 20 kali 2 karena ini dikuadratkan. Sehingga V0 kuadrat yang kita dapatkan itu 5 kali 10 kali 20 dibagi 2, 500. Nah, karena ini masih dalam bentuk kuadrat, perlu kita kuadratkan menjadi V0-nya 10 akar 5 meter per second. Jadi kecepatan lemparan anaknya buat melempar batu itu 10 akar 5 meter per second buat ke mangga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Jidya Ramadan Alayubi dengan NIM 2156 0123140190. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak dua dimensi akibat kombinasi gerak horizontal dan vertikal. Horizontal yang berarti kecepatan konstan atau tidak ada gaya, dan vertikal dipengaruhi gravitasi sehingga percepatannya konstan. Jadi, lintasan yang terbentuk adalah parabola. Bisa kita lanjut persamaan gerak parabola. Yang pertama adalah komponen kecepatan awal.
jika benda dilempar dengan kecepatan awal atau V0 membentuk sudut theta terhadap horizontal. Rumusnya adalah V0 X sama dengan V0 cos theta dan V0 Y sama dengan V0 sin theta. Yang kedua, ada persamaan posisi terhadap waktu. Yang A adalah gerak semu X atau GLB. Rumusnya adalah XT sama dengan V0 XT sama dengan V0 cos theta T. Yang B, gerak semu Y atau GLBB. Rumusnya adalah YT sama dengan V0 YT min 1/2 GT kuadrat sama dengan V0 sin theta T min 1/2 GT kuadrat. Yang ketiga, ada persamaan kecepatan. Rumusnya adalah Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos theta. Lalu Vy sama dengan V0y min GT sama dengan V0 sin theta min GT. Yang keempat, persamaan trajektori atau bentuk parabola. Rumusnya adalah Y sama dengan X tan theta min G per 2V kuadrat 0 cos kuadrat theta X kuadrat. Yang kelima, waktu untuk mencapai puncak. Rumusnya adalah T puncak sama dengan V0 sin theta min G. Yang keenam, tinggi maksimum. Rumusnya adalah H max sama dengan V0 sin theta kuadrat per 2G. Yang ketujuh, waktu total penerbangan. Rumusnya adalah T total sama dengan 2V0 sin theta per G. Yang kedelapan adalah jarak horizontal maksimum atau range. Rumusnya adalah R sama dengan V kuadrat 0 sin 2 theta per G. Yang terakhir adalah kecepatan sesaat atau besar kecepatan pada waktu. Rumusnya adalah V sama dengan akar V kuadrat X plus V kuadrat Y. Lalu, mengapa lintasannya parabola? Seperti yang dijelaskan di awal tadi, gerak parabola muncul karena superposisi dua gerak lurus beraturan atau horizontal, dan gerak lurus berubah beraturan atau vertikal. Jadi, ketika digabungkan, bentuk lintasan menjadi parabola. Berikut contoh soal gerak parabola. Soalnya adalah sebuah peluru ditembakkan dari tanah dengan kecepatan awal atau V0 40 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A. Waktu total peluru berada di utara atau T total. Yang B. Tinggi maksimum atau Hmax yang dicapai peluru. C. Jangkauan maksimum atau Rmax peluru. Dapat diketahui, kecepatan awal atau V0 sama dengan 40 meter per sekon. Sudut elevasinya atau theta sama dengan 30 derajat. Percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Dan sin 30 derajat sama dengan 0,5, cos 30 derajat sama dengan 0,866, dan sin 60 derajat sama dengan 0,866. Berikut adalah gambarnya. Lalu kita masuk ke pembahasan. Yang A, ditanya waktu total peluru di udara atau T total. Masuk ke rumus, T total sama dengan 2V0 sin theta per G. Kita masukkan angkanya 2 kali 40 kali 0,5 per 10. Lalu T total sama dengan 40 per 10. Jadi kita dapat hasilnya adalah 4 detik. Lalu yang B, ditanyakan tinggi maksimum atau Hmax. Hmax adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Lalu kita masukkan angkanya 1600 kali 0,25 per 20. Dapat 400 per 20, jadi hasilnya adalah 20 meter. Yang C, ditanyakan jangkauan maksimum atau Rmax. Kita masuk ke rumus, Rmax sama dengan V kuadrat 0 sin 2 theta per G. Rmax adalah, lalu kita masukkan angkanya 1600 kali 0,866 per 10. Kita dapat
hasil Rmax sama dengan 138,6 M. Lalu kita masuk ke relative velocity. Apa itu relative velocity? Kecepatan relatif adalah kecepatan suatu benda dilihat dari kerangka acuan benda lain. Rumus umumnya adalah VAB sama dengan VA kurang VB. Berlaku untuk gerak lurus dan 2 dimensi. Sangat penting untuk analisis perahu, pesawat, mobil, dan arus. Dalam 2D, rumusnya seperti berikut, tetapi harus diuraikan ke dalam sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sebuah perahu bergerak 6 meter per sekon ke timur, lalu arus sungai bergerak 2 meter per sekon ke utara, dan tentukan kecepatan perahu relatif terhadap tanah. Lalu kita jawab, V perahu sama dengan 6I plus 0J meter per sekon, V arus sama dengan 0I plus 2J meter per sekon, V total sama dengan 6I plus 2J meter per sekon. Lalu besar kecepatannya adalah akar 6 kuadrat plus 2 kuadrat sama dengan akar 40. Jadi hasilnya adalah 6,32 meter. Lalu arahnya tan min 1 2/6, hasilnya adalah 18,4 derajat ke utara dari timur. Jadi sekian dari saya, terima kasih.